Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Naurani Sirnawati Aribah, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 dan 10, kemudian menyampaikan pemaparan UAS pendidikan agama Islam tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburas kalimatan takhruju min afahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fitnatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Kemudian, saya akan menyampaikan pemaparan UAS pendidikan agama Islam tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Yang pertama, Islam menghadapi tantangan modernisasi, kontabilitas Islam, dan dunia modern. Islam adalah agama yang sholahil kulli zaman wa makan. Islam tidak menolak modernisasi, tetapi mengarahkan modernisasi agar selaras dengan nilai tauhid, akhlak, dan kemaslahatan umat. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasat. Lalu dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Lalu dijelaskan dalam kitab Al-Muwaffaqat karya Imam Asy-Syatibi, tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Artinya, Islam memperbolehkan perkembangan ilmu, teknologi, dan budaya modern selama tidak merusak maqasid syariah, agama, Islam, jiwa, akal, keturunan, dan harkata. Lalu yang kedua adalah kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai dan sejahtera. Islam berkontribusi melalui 4 aspek,
Yang pertama, konsep keadilan sosial. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, perdamaian dan toleransi. Yang keempat, keseimbangan dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal." Lalu dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin kalangan Imam Al-Ghazali, ilmu dan akhlak adalah pondasi peradaban. Tanpa akhlak, ilmu akan membawa kerusakan. Yang menjelaskan bahwa Islam melahirkan peradaban ilmiah, beradab dan berkeadilan. Lalu yang ketiga adalah peran masjid dalam membangun masyarakat religius dan sejahtera. Masjid berfungsi sebagai pertama adalah tempat ibadah, kedua pusat pendidikan, yang ketiga pusat sosial dan ekonomi umat, yang keempat pembinaan akhlak dan spiritual. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18, "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman." Lalu dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, memakmurkan masjid bukan hanya membangun fisiknya, tetapi menghidupkan fungsi untuk umat. Lalu yang keempat adalah implementasi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat dengan sikap toleransi, menjaga lingkungan, menebar kasih sayang, dan menolak kekerasan. Dijelaskan dalam Al-Quran, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Surat Al-Anbiya ayat 107. Lalu dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i, syariat dibangun atas dasar kasih sayang dan keadilan, bukan kesulitan. Lalu yang kelima adalah konsep pernikahan dalam Islam dan pandangan terhadap pernikahan beda agama. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Islam tidak menganjurkan pernikahan beda agama karena berpotensi merusak akidah dan pendidikan anak. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, "Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman." Lalu dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib, pernikahan sah jika menjaga agama dan keturunan, bukan sekedar cinta dunia. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah pandangan Islam tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah menekankan 4 aspek. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, larangan riba. Yang keempat, keseimbangan dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dijelaskan dalam kitab Baghiyatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd. Sistem ekonomi Islam bertujuan mencegah penindasan dan ketimpangan sosial. Lalu yang ketujuh adalah konsep pendidik dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam bertujuan membentuk akidah kuat, akhlak mulia, ilmu yang bermanfaat, keseimbangan jasmani dan rohani. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, orang-orang beriman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dijelaskan dalam kitab Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Az-Zarnuji, ilmu tanpa adab tidak membawa berkah. Penutup dari saya, Islam adalah agama yang sempurna, mampu menjawab tantangan zaman, membangun peradaban, serta membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian pemaparan UAS yang dapat saya sampaikan. Semoga nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.